karena dia sudah ada wadahnya, sudah berserakan. Kemudian biasanya kan ada langsung dengan fokus ke pemeriksaan dari listrikan kan, ada yang disebutnya sebagai downlock. Nah ini kebetulan ini nggak ada Pak. Inilah ya, anggap saja ini ada ya, anggap saja ini ada Pak, gitu ya. Ya saya anggap ini ada. Jadi yang kaitannya sama downlock. Jadi apa yang dilakukan? Jadi konfirmasi downlock itu ada, tidak hanya ini bisa pencet tab, kemudian eret gitu, tidak hanya itu Pak. Jadi konfirmasi downlock itu yang utama adalah posisi lock. Right. Ketika di posisi lock, kita juga ada ya Pak. Ini di spion ada lampunya, kemudian ada di rating juga ada lampunya. Jadi dari awal depan itu kita lihat, ini namanya sistem answer back. Betul ya Mas Budi? Answer back ya, saya masih ingat. Answer back. Jadi ada respon dari lampu rating pertama atau lampu tanda belok ya, kanan kiri termasuk yang di bagian ratingnya. Dia ada respon nggak? Respon. Itu answer back. Kemudian lock. Itu sekaligus langsung kita cek Pak. Ini kuncinya bisa kunci atau tidak? Saya buka, tutup, gitu ya. Ini sambil muter Pak, buka. Oh nggak bisa. Anggap ini bisa foto ya Pak. Pintu belakang kanan terkunci, pintu bagasi terkunci, pintu sebelah kiri belakang terkunci, pintu sebelah kanan, sebelah kiri depan terkunci. Terus yang depan gimana Pak? Balik ke depan? Atau gimana? Kita balik lagi Pak, posisi A, pencet, tetet ada langsung berbunyi 2 kali. Kita juga lihat langsung backnya nyala. Kemudian kita juga lihat bahwa di sini juga terbuka. Ini terbuka. Kemudian yang di bagasi juga terbuka. Terbukanya itu nggak usah sampai atas ya Pak, cukup dibuka aja dikit. Ini namanya ngecek di sistem ya, locknya. Dulu dilakukan di 2022. Ada yang mewakili Pak di sini sekolahnya? 2022 online. Ada urusan di Webster Lock? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Sudah. Oh ya. Kemudian yang apa? Posisi tim 1. Ya, tim 1 berarti kita posisinya apakah si kaki lift dipakai pasangkan secara langsung itu boleh. Jadi misalnya dalam kondisi normal ya Pak, kondisi normal itu artinya parkirnya sudah disesuaikan atau dipaskan. Yang jadi pertanyaan nanti ketika belum dipaskan bagaimana? Kan ada juga misalnya ada siswa yang sudah main kemudian setelah itu ganti orang dan geser, betul kan? Kalau seandainya memang sudah pas, biasanya saya ngambil patokan itu ini Pak, ini sebelah kanan di antara dengan tengah ini Pak. Si kendaraan ini dia posisinya sejajar. Nah ini udah pas Pak. Biasanya. Kalau ini terlalu maju, terlalu mundur itu biasanya nggak pas. Dan atas awalnya gitu. Jadi siswa itu juga cek sebelum mau main itu ya juga kan boleh kan? Cek gitu kan? Boleh nggak? Boleh ya maksudnya? Boleh. Jadi memang jadi apa ya? Feelingnya seorang kontestan itu juga dari awal udah merasakan oh ini pas dan kira-kira saya mau apa itu di sininya itu sudah ada alur yang menjadi patokan gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke kendaraan. Ini sambil dibawa Pak, boleh mau ditaruh di sini boleh, mau dimasukkan ke dalam boleh. Oke, jadi kita masuk ke dalam. Ya, posisi 1. Kita buka aja ya Pak. Ya, tutup ya. Posisi 1 dari mulai kunci kotak off. Kemudian pertama kali kita lakukan apa? Indikator cek, kunci kotak on. Indikator cek, indikator nyala.
Cek engine, aki, oli, EBS, handbrake menyala. Indikator untuk safety menyala. Indikator untuk MID itu menyala. Jadi namanya indikator cek Pak. Kemudian yang dilakukan apa? Kita copy tidak, gitu ya. Kemudian dilakukan start. Start engine, kondisi mesin bisa nyala. Indikator normal. Jadi di sini indikator normalnya bagaimana? Indikator untuk akinya mati, indikator untuk olinya mati, checkingnya juga mati. Plus RPM-nya juga jalan Pak. Jadi di dalam itu yang dicek itu Pak. Jadi dari mulai indikator cek. Kemudian ada beberapa unit kalau tadi Mas Budi sampaikan, ada tipenya yang dia indikatornya ketika berhenti kotak dia nyala. Pernah lihat kan Pak mobilnya? Contoh misalnya Innova. Kalau kita kontak on itu kan nyala indikatornya, apa jarumnya kan nyala. Kalau ini kan enggak. Oke. Kemudian indikator apa? Ini Pak. Ya, periksa kerja EPS. EPS bekerja, tidak ada suara, normal, halus. Kemudian sekaligus mengecek dari klakson. Klakson itu ceknya 2-3 kali. Posisi putar 1 kali putaran ini, putar ke kiri, ada pertanyaan Pak? Jadi tidak hanya di paling ya, tapi ada putar klakson. Karena ada beberapa kondisi klakson itu nyala dia kita putar seperti ini, tapi ketika dia nanti diputar itu dia enggak nyala Pak. Oke ya Pak. Kemudian dari ini kita masuk ke sistem ini ya Pak. Kalau ada apa itu namanya cermin, itu kita bisa langsung cek Pak. Contoh misalnya cerminnya kan di depan ya Pak, depan dan belakang. Ini nggak ada cermin ya Pak. Berarti besok ditambahin Pak. Jadi kelihatan nanti ya kita cek lampu tail, peta ya depan nyala dua-duanya, misalnya ada apa cerminnya gitu ya, kan kelihatan Pak. Belakang dilihat. Kemudian lampu jauh, kemudian lampu dekat, lampu kepala dekat, lampu jauh, lampu flash, lampu tanda belok kanan, balik, dia bisa balik itu mekanisme baliknya, belok kiri, dia bisa balik. Kemudian kalau ada tilt steering atau setelan steer itu juga dicek Pak, naik turunnya, atas bawahnya itu dicek. Terus setelah itu kita pindah kemana Pak? Pindah ke wiper dulu Pak, karena jadi satu biar tidak kelupaan. Wiper, kondisi, buzzer, intermittent jalan, posisi low, posisi high, ya. Kemudian buzzer belakang, jalan, kemudian posisi belakang, ya, posisi low, posisi high. Pilih aja dari sini Pak, dari spion tengah. Itu belum fisik ya Pak, baru kerja ya. Oke. Kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini juga kita sebenarnya adalah ngecek di bagian ini Pak. Apa kalau atas ada lampu itu juga dicek posisi on, lampu nyala. Setelah itu biasa kemana? Ke posisi dari door ya Pak. Buka, yang nyala, tutup. Terus kita kemana? Ke sebelah tengah. Jadi runtutannya semuanya yang di sebelah kanan dicek. Ada beberapa yang langsung ngeceknya di power window. Boleh. Jadi nanti beruntutnya dari kanan power window, kemudian mirror, steer boleh. Atau bisa sebaliknya. Nanti sebelum kita mau keluar baru ngecek power window sama mirror. Ini saya pakai pola yang kedua. Dari mulai di audio volume, speaker kanan oke, speaker kiri oke, speaker belakang kiri oke, speaker belakang kanan juga oke. Pindah channel Pak,
channel berfungsi. Cukup segitu aja Pak, nggak usah nanti dicek Bluetooth dan lain sebagainya nama. Cari yang dangdut. Itu boleh Pak, kosong itu. Gitu ya. Kemudian dimatikan, jangan lupa matikan. Kemudian cek apa? Cek dari lampu hazard. Nah, lampu hazardnya pencet. Nah, ini langsung terang. Jadi lihat indikatornya, kemudian lihat juga di cermin depan dan belakang. Nangkep ya Pak? Kemudian apa lagi yang dicek? Dapat selesai dulu. Nih, AC Pak. AC nanti ada dua ya Pak. Satu adalah berhubungan dengan fan, satu lagi dengan temperatur. Jangan lupa Pak. Jadi di AC untuk yang pertama fan nomor 1 kerja, bagian kiri kerja, bagian kanan juga kerja. Posisi 2 kerja, 3 kerja, posisi 4 kerja atas kerja. Kemudian posisi dari temperaturnya di oke mati, temperatur geser nyala. Itu kerja AC Pak. Ada matikan dari AC-nya plus dari hazard. Kemudian kita juga ngecek kan Pak, di sini kan ada iluminasi ya Pak. Iluminasi itu di mana? Ketika kita lampu kota kita nyalakan, lampu di merah kombinasi dia akan menyala. Ada beberapa yang tadinya terang menjadi redup, ada juga yang sebaliknya dari mulai dia redup atau nggak ada lampunya menjadi nyala. Tergantung dari jenis mobilnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tergantung mobilnya. Misalnya Avanza atau Xenia ini kalau posisi awal untuk dikotak dia mati Pak. Tapi kalau kita nyalakan lampu kotanya dia menyala. Terus iluminasinya di mana? Iluminasi itu ada di beberapa titik ya Pak. Yang pertama di audio, yang kedua di hazard, kemudian yang ketiga ada di lampu AC. Ini saya kasih pemeriksaan yang komplit. Kalau ada kata nanti item-item ini ada pemeriksaan itu ya harus dilakukan. Kalau tidak ada ya nggak perlu dilakukan. Jelas ya Pak ya. Oke. Kemudian masuk ke mana? Ya. Masuk ke posisinya boleh mesinnya mati, tapi lebih aman kalau mati, ya. Ini kita matikan, mesinnya mati, AC-nya mati. Kemudian kita matikan, kemudian kita coba koplingnya ya Pak. Kopling ini dari mulai verify, kemudian jarak cadangan dan kerja. Kerjanya bagaimana? Kita injak itu lembut menginjakannya dan tidak ada suara yang abnormal. Jelas ya Pak? Ternyata di posisi 1 yang dicek banyak ya Pak. Ya itu kenapa kalau servis di dealer mahal, karena yang dicek banyak. Kalau mau murah juga. Kemudian juga cek dari transmisi. Diperkirakan kelas transmisi posisi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Itu juga dicek. Terus handrem bagusnya gimana Pak? Ketika kita ngecek handrem, sebenarnya kita ingat Pak. Kenapa? Mobilnya dia ada aksi mundur, ternyata nggak mundur. Kemudian pemisahan handrem itu tidak hanya ditarik dia aja Pak, ya, tetapi dia yang kita berikan ke handrem. Kira-kira berapa ya Pak? Dia yang kita berikan ke untuk narik handrem. 4 klik, biayanya berapa kilo Pak? Karena nanti akan berbeda setelah makan dan sebelum makan Pak. Ya Pak? Ada Pak. Nah kalau berarti tidak jawab, berarti selama ini nggak ada potongannya ya. Betul kan? Berapa kira-kira ayo? Pasti berapa? Nah ini ternyata baru tahu ya Pak, ada gayanya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan ini juga ada kita menyebutkan speknya. Kita tarik Pak dengan gaya 20 kg. Jumlah kitnya adalah 4 sampai dengan 6. Ada juga yang 6 sampai dengan 8. Anggap saja kita patokannya 6 sampai 8. Kita tarik dari gaya 20 kg. Kita hitung jumlah kitnya 1,
2, 3, 4, 5. Ya, berarti gayanya cuma 2 kilo. Aja ditambahin kok. Tapi kan ada tambahin seperti ini sampai mentok. Balik ini kangelan Pak, kita beku, pemperingat dan akhirnya nggak selesai. Hanya untuk menurunkan dari beban. Posisi terakhir bagaimana? Posisi terakhirnya adalah posisi diturunkan. Oke, jumlah keknya sudah sesuai Pak, normal. Jelas ya Pak? Masih berhenti. Kemudian kita mau cek koridu, kerja koridu. Kanan kiri berfungsi, suara halus. Belakang kanan kiri, posisi naik kanan kiri normal, suara halus. Irol sebelah kanan, atas bawah kanan kiri, sebelah kiri atas bawah kanan kiri. Kemudian misal tadi yang depan saya ada komplain ya, kalau ada komplain silahkan langsung dikonfirmasi komplain. Kemudian misalnya ada